Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Baik, alhamdulillah sudah dibuka ya dengan tilawah masing-masing ya. Kita bisa lanjutkan saja. Insya Allah pada subuh subuh atau pagi hari ini kita akan melanjutkan series Al-Quran terkait memperbaiki bagaimana Al-Quran memperbaiki akhlak individu, keluarga, sosial, dan negara. Dan kita masuk ke berikutnya itu cara Al-Quran memperbaiki akhlak sosial dan negara. Sudah. Baik, mengingat kembali bahwa suaranya terdengar kan ya? Terdengar ya? Heeh. Baik, kembali kita mengingat bahwa kajian ini merujuk pada kitab Dustur Akhlak fil Quran atau yang artinya adalah aturan akhlak di dalam Al-Quran yang disusun oleh siapa penulisnya? Ada yang ingat? Siapa? Siapa penelitinya ini? Penyusunnya? Syekh siapa? Syekh. Ya. Ya, atau Daros ya di apa penyebutannya Syekh Daros. Tuh, Deres. Baik, kita akan melanjutkan ini sudah ya. Jadi ini masuk ke seri yang keempat. Nah, bagaimana Al-Quran ya membentuk akhlak. Jadi Syekh Daros merumuskan eh, sekitar empat, yaitu empat pola, yaitu pembentukan akhlak pada individu, yaitu dengan adanya perintah, larangan, mubahat, darurat, kemudian keluarga ya kita sudah pelajari. Kemudian ada kewajiban pada orang tua dan anak, kewajiban suami istri, kemudian ada kewajiban pada sanak kerabat. Nah, kita akan memasuki ke sosial dan negara, yaitu adanya larangan, perintah, dan ada kaidah adab. Kemudian untuk ini apa memperbaiki akhlak negara itu adanya relasi pemimpin dan hubungan luar negeri. Baik, kita akan masuk ke bagaimana Al-Quran atau cara Al-Quran membentuk akhlak sosial, yaitu dengan adanya larangan. Yang pertama, ya, yang pertama adalah adanya larangan menghilangkan nyawa, ya, menghilangkan nyawa atau membunuh, ya. Kita bisa langsung ini ya, lihat sendiri masing-masing di surat di ayatnya di Al-An'am 151 dan berikutnya, ya. Kemudian ada larangan mencuri, ya. Kemudian ada curang. Jadi di surat Al-Mutaffifin ini ada larangan curang, yaitu atau mengurangi timbangan. Gitu. Kemudian ada larangan pinjaman dengan riba, gitu. Jadi ada rentenir ya, rentenir, larang apa, ramai adanya apa, pinjol ya, pinjaman online gitu ya. Kemudian apa berbagai macam apa instrumen pinjaman, kemudian apa itu pay letter gitu ya, sama aja sebenarnya kan, pinjaman juga kan, gitu. Nah ini masyarakat belum memahami bahwa pinjaman itu adalah kewajiban yang harus dikembalikan, kayak gitu. Jadi bukan solusi.
Tapi kan kalau di iklannya kan seperti apa? Meminjam itu adalah solusi kan, kayak gitu. Nah, bagaimana kita memahami bahwa eh, apa pinjaman itu adalah kewajiban yang harus dikembalikan kayak gitu. Nah, ini sudah ada apa bunga berapa persen kayak gitu ya. Nah, masyarakat masih melihat bahwa pinjaman itu sebagai solusi kayak gitu. Solusi ya saat itu. Nah, tapi tidak berpikir panjang bahwa harus dikembalikan, ya kan? Kayak gitu. Ditambah lagi dengan bunga. Nah, ini yang harus diperbaiki di apa pola pola pikir masyarakat gitu. Dan pokoknya mah yang penting beli dulu aja, yang penting mah punya mobil dulu aja kayak gitu kan. Bayar nyicil urusan nanti kayak gitu. Nah, itu yang dibentuk oleh apa para marketing ya kayak gitu ya, para ini. Nah, kemudian ada cara-cara di mana kalau misalnya kita ingin sesuatu kan sebaiknya kan nabung dulu aja kan gitu kan. Misal ingin dan kemudian juga membatasi lah gitu ya. Ada prinsip di mana kita memenuhi itu berdasarkan bukan keinginan kayak gitu ya, tapi kebutuhan gitu. Betul ya, kayak gitu ya. Akan tetapi next levelnya adalah kebutuhan pun kita batasi kayak gitu. Betulkah kita membutuhkan itu? Kayak gitu. Jadi membatasi. Bagaimana Rasulullah itu ya, Rasulullah itu prinsipnya adalah Buya Hamka pun menyampaikan bahwa adab itu hanya bisa dibentuk oleh kesederhanaan kayak gitu. Jadi saat kesederhanaan itu hilang ya adab pun ikutan hilang kayak gitu. Akan sulit membentuk akhlak itu jika dengan kondisi berlebihan gitu. Nah, kondisi sekarang masyarakat ini kan luar biasa ya kayak gitu ya. Di mana apa materialisme itu kan menjadi basis kehidupan kayak gitu. Jadi bahkan kan sihirnya sekarang itu sihirnya apa? Murah. Jadi kalau Umi ke apa kemarin itu ke Turki ke ini ya ke waktu di Madinah Mekah itu memang sihir Indonesia itu luar biasa ya. Murah, 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 murah kayak gitu. Udah pokoknya murah beli kayak gitu ya. Butuh nggak butuh, ingin apa ya sekedar keinginan murah ya udah beli kayak gitu. Nah ini jadi memang orang Indonesia itu kalau lagi apa tour gitu ya itu menjadi apa objek gitu ya, objek yang empuk kayak gitu ya. Ya karena memang literasinya juga ya, literasi karena ya begitu. Nah, kita jangan sampai maksudnya kan seperti itu ya. Maka tidak memenuhi kebutuhan itu tidak berdasarkan keinginan, tetapi kebutuhan, tapi next level lagi kebutuhan pun dibatasi begitu. Nah, berikutnya larangan. Jadi maksudnya pinjaman dengan riba aja tidak boleh, ya kan ya. Maksudnya pinjaman dengan tanpa riba pun sebaiknya memang dihindari gitu ya, apalagi pinjaman dengan riba maksudnya begitu. Jadi jangan bermudah-mudah meminjam kecuali memang terdesak gitu ya. Sesuatu hal memang tidak bisa gitu tanpa meminjam itu. Berikutnya yaitu semua bentuk penggelapan gitu ya. Segala semua bentuk penggelapan apa nih? Dan juga maksudnya gelap-gelapan. Tahu ya gelap-gelapan ya? Jadi jadi penggelapan tidak boleh ya gitu. Kalau apa di lembaga-lembaga ya kita tahu ya. Ini adalah praktek yang sepertinya semua orang sama-sama tahu lah gitu ya dan saling saling menggelapkan kayak gitu ya. Nah, gelap-gelapan juga tidak boleh gitu ya. Nah, berikutnya kepemilikan dengan cara yang tidak halal. Berikutnya makan uang anak yatim. Nah, ini di masyarakat juga. Di masyarakat juga masih banyak yang apa mengambil harta anak yatim gitu. Eh, kalau kita lihat yang baru Umi sebutkan aja, kira-kira ini larangan yang ditinggalkan atau larangan yang dikerjakan di masyarakat kita. Larangan yang dikerjakan ya. Nah, artinya bagaimana cara Al-Quran itu memperbaiki akhlak sosial gitu ya. Artinya kan tujuannya adalah untuk membentuk apa peradaban madani ya, membentuk apa memakmurkan bumi gitu. Artinya saat memang larangan ini dikerjakan, ya buminya gimana? Ya berantakan kan? Gitu. Artinya terjadi kerusakan di mana-mana gitu. Karena memang larangannya dikerjakan kayak gitu ya. Nah, eh, lagi-lagi dustur akhlak fil Quran gitu. Jadi aturan-aturan akhlak dalam Al-Quran. Nah, ini aturannya sudah Allah atur kayak gitu. Nah, berikutnya adalah larangan berikutnya adalah mengkhianati amanah dan kepercayaan gitu ya. Misal Kak Fitria sudah diberikan amanah untuk membina membina apa santri mahasiswa ya
gitu. Kemudian ternyata tidak menjalankan amanah itu, gitu ya. Nah, contoh kecilnya itulah, contoh besarnya banyak ya. Kemudian menganiaya tanpa alasan, gitu. Kemudian kezaliman, berbuat kezaliman, dan kolusi dalam kejahatan, ya. Dalam surat Al-Maidah kemarin Umi buat itu ya, story itu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan gitu. Dan jangan engkau bekerja sama dalam dosa dan apa? Itu ya, lupa Umi. Eh, dan hukuman Allah itu sangat berat gitu ya. Jadi misal contoh bekerja sama ini yang paling dekat aja ya Umi itu ya. Misal begini, yang terdekat di masyarakat itu. Ini mohon maaf ya, agak sensitif ya. Karena memang Umi sudah berkeluarga gitu ya maksudnya. Kalau Umi kurang suka dengan kerjasama antara orang tua sama anak gitu ya. Misalnya anaknya bekerja gitu ya. Kemudian anaknya si anak alias cucu itu ditinggalkan kayak gitu. Umi kurang sepakat itu. Itu bisa termasuk apa? Wala ta'awanu eh, bekerja sama dalam hal keburukan gitu. Kemudian misal neneknya gitu ya, mengurusnya dengan apa adanya kayak gitu, diumbarlah kayak gitu ya, tidak dididik dengan baik kayak gitu. Nah, si anaknya ini bekerja nggak pakai jilbab nggak apa kayak gitu ya, kemudian kan mendapatkan gaji yang besar kayak gitu. Tapi eh, beliau meninggalkan kewajiban utamanya itu dengan mendidik anaknya sendiri gitu. Nah, ini Umi kurang sepakat kayak gitu. Kecuali memang kan memang dikawal betul kayak gitu kan dalam mendidik anaknya ini. Misal ya boleh bekerja kayak gitu, tetapi maksudnya ya aurat juga tetap dijaga kayak gitu ya, keluarnya kayak gitu. Kemudian juga anak juga dipantau kayak gitu meskipun bersama dengan apa neneknya kayak gitu. Nah, kemudian juga misal pas pulang kerjanya pun ya dikoreksi gitu ya anaknya. Tapi kalau misal beneran ditinggal gitu ya, memang tidak diasuh sama sekali, nah itu sama dengan bekerja sama dalam keburukan gitu ya. Nah, contoh lainnya banyak. Berikutnya adalah membela pengkhianat, ya. Kemudian mengingkari amanah dan janji, berkhianat dan menipu, manipulasi dan merusak, kesaksian palsu. Nah, ini di apa di pengadilan ya banyak. Kemudian juga menyembunyikan kebenaran, kayak gitu. Jadi tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Kebenaran itu harus tetap disampaikan, sekalipun itu pahit, gitu ya. Nah, teman-teman. Dari sekian ini mungkin kita tahu tahu bersama-sama gitu ya. Ada banyak yang memang larangan ini bukannya ditinggalkan tapi dikerjakan di negara mana? Negara Konoha ya. Heeh. Baik. Nah, ini akhlak sosial ini luar biasa nih. Banyak karena kan kompleks. Persoalan sosial kan kompleks. Berikutnya ada perkataan jahat, bisa masuk juga ke apa? Perkataan toksik ya, kayak gitu. Sangat mudah sekali kita dapatkan perkataan jahat ini. Ya kita di jalan aja ya, ada aja ya. Apa sih celetukan-celetukan yang luar biasa itu. Nah, kemudian menyakiti anak yatim dan orang miskin, kenyataannya banyak masih. Kemudian ada sarkasme, ya. Kemudian menghina orang, memata-matai ini dalam artian maksudnya mencari-cari kejelekan, gitu ya. Mencari-cari kejelekan, mencari-cari keburukan, gitu. Dan boleh jadi itu untuk dijadikan apa fitnah begitu. Nah, berikutnya adalah dusta dan fitnah, niat buruk dan cepat percaya dan jadi ini ya cepat percaya pun kita tidak bisa misal nih ada orang curhat gitu ya ke rumah gitu ya menceritakan misal rumah tangganya gitu, persoalan apapun lah kayak gitu. Atau misal siapa Rizal misal mengadukan ini apa Mbak Cit kayak gitu ya. Hafiz tuh begini begitu gitu. Kak Akbar ini tuh apa siapa Kak Ivo tuh begini begitu kayak gitu. Nah, kita tidak bisa langsung percaya sama Rizal ya. Harus bikin bakso dulu ya Rizal. Baru nanti kita percaya gitu. Nah, tapi kita iyakan dulu, gitu ya. Kita apresiasi dulu, kita afirmasi dulu, begitu kan ya. Nah, kita kita kumpulkan dulu, itu baru data, kayak gitu, baru data, ya. Kita tidak langsung, oh iya, ini langsung bahkan langsung menentukan hukuman, kayak gitu. Nah, ini misalnya Kak Fitria sebagai penanggung jawab nggak bisa, kayak gitu. Tidak bisa kita langsung percaya, langsung tabayun, gitu ya.
langsung tabayun. Misal siapa yang di ini yang dibicarakan oleh Rizal, ya misal Hafiz, nah Hafiznya juga dipanggil. Hafiznya pun tidak bisa kita langsung percaya juga. Kita konfirmasi dulu keseluruhan. Nah, yang terjadi di masyarakat adalah kadang satu gitu ya, satu ahli gitu ya, ahli inilah ahli sosial ya, ahli sosial di kalangannya gitu ya. Kita langsung percaya gitu. Nah, itu tidak bisa gitu. Nah, berikutnya menuduh berzina. Cuma ngelihat gitu, ngelihat sebentar gitu ya. Nah, itu berzina nggak bisa karena aturannya adalah harus ada 4 saksi ya gitu. Nah, selanjutnya adalah intervensi yang berbahaya. Banyak ya intervensi yang berbahaya ini. Jadi kita mengintervensi seseorang atau misal kelompok dan sebagainya untuk apa kepentingan-kepentingan tertentu. Berikutnya tidak peduli pada kejahatan. Nah ini tidak peduli, sudah apatis, skeptis gitu ya terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di apa sekitar kita gitu. Contohnya apa? Yang mudah kejahatan. Misal kejahatan-kejahatan ya banyak ya gitu ya. Dari yang paling ringan gitu ya sampai yang tinggi gitu. Nah, ini tidak bisa kita biarkan. Ingat kaidah bahwa saat kita mau memperbaiki ya sebaiknya apa urutannya kita dengan perbuatan, kemudian dengan lisan, serendah-rendahnya dengan hati ya untuk menolak apa tindakan kejahatan itu. Nah, baik, tadi cara memperbaiki akhlak sosial dari sisi larangan. Jadi Allah menentukan ya atau membuat larangan-larangan itu untuk mengatur, untuk apa? Untuk agar kehidupan sosial itu seiring ya harmonis begitu. Nah, berikutnya ya, kalau kalau ini apa? Kalau misal di luar Islam, bisa jadi ini tidak menjadi larangan, gitu. Bisa jadi. Di luar Islam bisa jadi ini bukan larangan, gitu. Sebagian besar atau sebagian kecilnya, gitu. Hanya bersifat misal kaidah, kaidah sosial, gitu ya. Nah, kalau kita ini dasarnya adalah nasnya tuh jelas, yaitu khobar sodik, yaitu kebenaran yang jelas dasarnya yaitu Al-Quran, begitu. Nah, berikutnya yaitu kita masuk ke perintah ya. Perintahnya adalah menjalankan amanah, kemudian tidak berkhianat dan menipu, ya. Kemudian mengatur kontrak untuk menghilangkan keraguan, ya. Kayak misal kemarin kita sudah buat ya kerjasama, gitu ya. Jadi membuat kita bekerja sama dalam kebaikan dan sebaiknya adalah kita menuliskannya, gitu ya. Menuliskannya untuk saling mengingatkan jika jika keluar dari apa, asas-asas dari kontrak itu. Nah, berikutnya memenuhi perjanjian. Perjanjian apa yang sudah kita buat? Misal apa amal ya, mahasiswa amal dengan amal itu sendiri, apa saja perjanjian yang sudah dibuat dan itu harus dilaksanakan. Berikutnya menjalankan kesaksian dengan jujur. Jika terjadi hal apa saja, misal di antara kita dalam bermasyarakat gitu ya. Nah, kita harus memberikan kesaksian yang jujur. Umi pernah jadi saksi di apa di pengadilan ya. Nah, itu memang harus ini ya, tidak boleh bertele-tele ya kalau memberikan kesaksian itu. Jadi pertanyaannya ini gitu ya, itu jawabannya harus ini tegas kayak gitu. Begini, begitu, begini, begitu. Gitu. Berikutnya, mendamaikan pihak yang berselisih. Nah, ini jika di antara kita ada yang berselisih, ambillah ini ini tuh kedudukan yang mulia saat kita menjadi seorang yang muslih ya. Seorang muslih itu yang melakukan perbaikan. Itu mendamaikan pihak yang berselisih. Misal gitu ya. Cindy sama siapa? Cindy Cindy sama Pipi. Ada aja kan yang di ini misal rebutan apa gitu ya. Rebutan gantungan kunci misalnya gitu. Nah, itu harus didamaikan. Ya, harus didamaikan. Jadi enggak kita tidak diam saja, tidak bertindak saya aja masih banyak masalah kayak gitu ya. Justru
Justru maksudnya dengan kita mendamaikan persoalan orang lain gitu ya, insya Allah Allah akan mengurus kehidupan kita. Yakin deh itu. Jadi kita harus peduli dengan keadaan orang lain. Menengahi perkara dengan pertolongan yang baik. Ini sama dengan yang sebelumnya. Menengahi perkara dan pertolongan yang baik. Berikutnya tidak membela orang jahat. Nah, ini kalau misalnya yang hukum, siapa ada orang hukum di sini? Pipi ya, Pi. Tapi kalau misal pengacara, dia ini ya, alasannya begini ya. Misal ada orang memang udah sebenarnya udah jelas jahat ya, kayak gitu ya. Tapi kalau pengacara kan ada prinsip di mana eh, penjahat pun punya hak hukum, ya enggak? Gitu. Nah, Umi berpikir ya kenapa sih orang jahat kok dibela kayak gitu ya? Gitu. Ternyata memang kalau di kaidah hukum normatif ya, hukum positif ya, kayak gitu ya. Orang jahat juga punya hak hukum untuk membela diri, kayak gitu. Ya masuk akal juga sih ya, gitu ya. Gimana itu? Ya, kita ingat maksudnya ya kita eh, di dihukum bukan hukum Islam juga kan kayak gitu. Jadi ya bagaimanapun ya pengacara itu bagaimana gitu ya caranya memang untuk memenangkan sekalipun memang itu bersalah. Memang karena memang kondisinya begitu. Ya Umi juga heran misal ada bukti, ada ini, ada itu kayak gitu ya. Jadi memang di pengadilan itu ya tinggal bagaimana gitu ya. Apa upaya-upayanya ya gitu ya. Terlepas memang bukan hukum Islam ya kan. Begitu. Eh, tidak membela orang jahat. Akan berbeda maksudnya kalau kita sudah masuk ke hukum positif gitu. Berikutnya saling menyayangi, kemudian berihsan terlebih pada orang-orang yang fakir, mengembangkan harta anak yatim, ya. Jadi bukan memakan, tapi tidak mengambil harta harta anak yatim, tapi maksudnya mengembangkan harta anak yatim itu dibolehkan, ya. Untuk kemudian memerdekakan budak, yang masya Allah ya. Kalau Abu Bakar itu kan setiap hari Jumat kan ya, setiap hari Jumat itu memerdekakan budak. Nah, berarti memfasilitasi kebebasan memaafkan. Jadi minta maaf itu ada nggak di Al-Quran? Perintahnya. Perintahnya minta maaf atau memaafkan. Jadi ternyata apa perintahnya itu sebenarnya memaafkan, bukan minta maaf. Karena ternyata maksudnya memaafkan itu lebih susah ketimbang minta maaf, beneran. Gitu. Saya malas minta maaf kayak gitu ya. Ternyata lebih berat lagi memaafkan. Gitu. Nah ini jadi insya Allah pahalanya lebih besar gitu. Ya Raffi ya? Raffi nggak ada ya? Raffi izin. Sakit ya? Kok Ivo belum kelihatan ya? Masih ini ya? Masih riset. Masya Allah. Udah cair ya dananya ya? Masya Allah, luar biasa. Ya. Berikutnya, tidak mengabaikan keburukan dalam hal apapun. Keburukan kita mudah ya diakses gitu ya. Sini di sudut sudut mana gitu ya, mudah diakses keburukan. Eh, Kemudian membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini adalah perintahnya ya. Kita tidak perlu misal biar dia tahu kita tuh siapa kayak gitu. Ya udah nggak perlu juga. Kita diam juga nanti dia tahu kita siapa kayak gitu. Orang itu harus dikasih paham kayak gitu kan. Gitu. Ya nggak perlu juga kayak gitu. Nanti juga paham sendiri siapa kita. Jadi tidak perlu menunjukkan siapa kita kayak gitu. Jadi cukup balas keburukan itu dengan kebaikan. Cukup, udah gitu. Nggak usah nyusahin hati, nggak usah nyusahin kayak gitu. Misal dalam rapat gitu ya, ada perbedaan pendapat kayak gitu. Sebenarnya itu tuh biasa aja loh kalau dalam rapat itu. Tapi karena orang-orang di dalamnya itu minim literasi ya, gitu ya. Beda pendapat itu udah kayak berantem kayak gitu. Sebenarnya beda pendapat itu biasa aja. Nah, setelahnya rapat gitu ya, beda pendapat, keluar rapat ya udah makan bareng. Nah, itu adalah tradisi ulama-ulama kita terdahulu. Tapi kalau sekarang nih, gitu, dalam rapat beda pendapat sampai luar gitu ya, sampai keluar rapat masih berantem itu. Nah, karena rendahnya literasi. Ya, berikutnya menyerukan kebaikan dan melarang keburukan. Dan ini medianya luas kalau sekarang kan, gitu ya, dengan media sosial, tapi jangan lama-lama juga. Berikutnya menyebarkan ilmu, sedikit apapun, ya. Sebenarnya masyarakat itu sedang menunggu kita-kita yang mau mengajar. Mengajar itu berat, berat tidak? Berat. Membina itu berat. Nah, membina harus terbina. Jadi kalau kita mau membina, kita juga harus terbina. Nah,
gitu. Persoalannya sekarang ini pembina itu mulai bertumbangan karena terjerat terjerat pada materialisme gitu. Semuanya diukur sama materi. Ke sana kita harus kalau ke sana dapat apa? Kayak gitu. Oke, kalau mau ikut ikut itu dapat apa nanti? Nah, susah kalau misalnya kita segalanya itu diukur sama materi gitu. Nah, Umi, masya Allah tuh ada laundry gitu ya. Eh, Masya Allah, jazakallah khairan. Luar biasa nih, maksudnya dari lisan yang menurut kita maksudnya berpendidikan rendah ya, berpendidikan rendah gitu. Beliau ini menyampaikan kayak gini, jadi ya sekedar ngasih plastik aja sih, apa wadah kayak gitu ya. Kata Umi kayak gini, saya belilah kayak gitu, beli aja gitu. Beliau menyampaikan seperti ini, tidak semua transaksi bisa dilakukan dengan uang. Nah, Masya Allah kan, Masya Allah, luar biasa. Nggak semua orang yang berpendidikan S2, S3 pun belum tentu bisa memahami sampai sini gitu. Tidak semua transaksi itu menggunakan mata uang ya. Nah, jadi sedikit apapun ilmu yang kita miliki sebarkan. Kalau kita sudah membina, kalau ada bagian yang tidak tahu ya, misal kita sudah membina ya, kita ini bukan palu gada ya. Apa-apa misal kita menguasainya ini, tapi ternyata misal binaan kita bertanya tentang fikih. Kalau pas kita memang tidak paham ya, ya sudah sampaikan. Nanti dulu Umi gitu ya atau kakak mencari dahulu jawabannya. Jadi tidak mesti dijawab. Seperti ustadz-ustadz kita lah gitu ya. Memang kalau memang tidak belum bisa menjawab ya tidak perlu jawab. Jadi maksudnya jangan takut juga saat kita mau mengajarkan ilmu gitu ya. Ah, ilmu saya masih sedikit gitu. Nah, itu bisa jadi itu ini bisikan syaitan gitu ya. Orang udah bisa ngaji, udah tahu ini, gak mesti misal nunggu semuanya benar. Nunggu misal hafiz Quran dulu kayak gitu ya. Nah, mati dulu nanti. Nggak maksudnya meninggal dulu gitu ya. Bahaya. Atau mati dulu semangat pengajarnya gitu ya. Mati dulu semangat pembinanya. Gitu. Enggak mesti itu. Jadi apa? Bahwa hadisnya juga sampaikan nah walau satu ayat. Dan ingat, kalau sudah membina, kalau tidak tahu jawab tidak tahu dulu gitu. Jangan mohon maaf sotoy kayak gitu ya. Akhirnya itu justru merusak kayak gitu. Tanya ke yang ahli dulu, baru nanti besoknya kan ketemu lagi, sampaikan yang benarnya gitu ya. Nah, berikutnya persaudaraan dan kedermawanan. Jadi dermawan gitu. Dermawan kalau bentuknya perintah ini kira-kira mudah atau susah? Dermawan, menjaga persaudaraan, menjaga kedermawanan, gitu. Kenyataannya memang su, su, sulit, gitu. Orang untuk dermawan itu bahkan orang itu yang Umi temui ya, gitu ya. Bahkan orang pelit itu luar biasa loh. Orang pelit itu penyakit ya, pelit itu ya. Pelit itu bahkan ke dirinya sendiri pun pelit, gitu. Jadi di surat At-Takasur itu ya. Jadi hobinya itu menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk harta gitu. Bahkan untuk kebutuhan dirinya sendiri pun tidak tidak dipenuhi gitu. Saking pelitnya gitu ya. Nah, berikutnya cinta secara umum ya, mencintai berikutnya ada tiga posisi yang berbeda dalam legitimasi. Yang pertama, mengikuti kebenaran ya. Kedua, dermawan di saat makmur. Ketiga, mendahulukan orang lain. Nah, irsal. Mendahulukan orang lain ini dalam artian adalah yang bukan ibadah. Jadi irsal dalam ibadah nggak boleh gitu. Misal nih siapa Hafiz Rizal gitu ya, datang Ustadz Nurjaya gitu ya, mau sholat gitu ya, nggak apa-apa kamu di saf pertama aja. Oh nggak apa-apa kamu saf pertama. Nggak gitu. Jadi itsar itu bukan dalam hal ibadah. Kalau dalam hal ibadah itu apa pak dulu dulu kayak gitu. Karena kan saf pertama itu fadilahnya lebih tinggi ketimbang saf kedua. Nah, nah tidak tepat untuk itsar seperti itu. Atau misal kamu dulu aja nggak apa-apa yang sedekah kayak gitu ya. Saya belakangan aja kayak gitu. Kamu dulu aja yang belajar, saya belakangan aja kayak gitu. Nah itu tidak tepat. Itzar itu mendahulukan orang, misal kalau misal bagi-bagi kue gitu, nggak apa-apa kamu dulu kayak gitu kan. Misal dapat kebaikan yang lain, nggak apa-apa kamu dulu. Nah itu dibolehkan. Ya, tapi dalam hal ibadah bukan itzar, tidak itzar. Nah, wajib berikutnya wajibnya itu bersikap tengah. Apa ini? Ada yang tahu? Wajibnya itu bersikap tengah. Nah kita mungkin apa Ustaz? Bersikap tengah apa?
istilahnya. Nah, betul. Wasotia, ya, umat wasotia gitu. Jadi kita tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri itu kayak gimana? Ya pokoknya dunia itu harus ditinggalkan. Dunia itu melalaikan. Dunia itu apa penuh dengan tipu daya kayak gitu. Kita harus tinggalkan dunia. Nggak bisa kayak gitu. Kemudian apa ibadah terus gitu, ibadah dalam artian ibadah mahdoh gitu ya. Misal di masjid terus ya gitu. Nggak gitu. Gitu. Jadi kita tidak bisa meninggalkan perkara-perkara dunia. Ya kita tinggal di dunia gitu. Jadi ini ekstrim kiri dalam artian itu meninggalkan dunia. Nah, ekstrim kanannya itu adalah ya melepaskan akhirat gitu, melepaskan akhirat. Jadi udah pokoknya kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya materi gitu. Yang dikejar adalah kebahagiaan. Nggak nyambung. Karena kalau kebahagiaan itu dia itu kerja kimia gitu. Kerja kimia dalam artian di hati kerjanya. Dia tidak bisa dipenuhi oleh materi. Kalau memang materi itu menghadirkan kebahagiaan, alangkah banyak orang kaya, misal ya, contohnya ada yang pemilik Honda, foundernya Honda itu, ya di puncak kejayaannya, kan sekarang ada ya mobil yang paling bagus tuh, kalau menurut Umi ya maksudnya ya, eh, Honda, kayak gitu, nyaman dipakainya, gitu, enteng gitu ya, terus melesat gitu, cepat. Eh, Awal-awal ini apa Honda. Nah, di puncak kejayaannya ya, di puncak kejayaannya itu adalah bunuh diri di atas dari atas gedung perusahaannya sendiri gitu. Cari gitu. Artinya materi apakah mengantarkan kebahagiaan gitu. Tapi ya ada pemahaman di Jepang itu agar tidak mengganggu orang katanya apa bunuh diri itu. Ya beda lah ya gitu ya cara cara berpikirnya gitu. Justru maksudnya kalau di kaidahnya orang Jepang, orang bunuh diri itu ya mengurangi beban sosial gitu, tapi tetap dilarang di sana. Nah, kemudian ada juga ya raja-raja itu, raja-raja Persia Romawi itu, ya kalau apa, kalau mereka tahu gitu ya bahwa apa ketenangan itu didapatnya bagaimana gitu ya, mereka tuh rela gitu, apa membagi kekayaannya itu untuk mendapatkan ke kebahagiaan itu, ketenangan itu, nggak bisa, karena memang instrumennya ada di mana? Instrumennya ada di Islam, ada di Al-Quran gitu. Jadi persoalan-persoalan sosial sekarang itu ya Umi lupa ilmuannya. Jadi ilmuwan ini berdiskusi ya, dialog gitu ya sama ilmuwan Muslim. Beliau itu apa? Mencari formula untuk memperbaiki kerusakan di Barat kayak gitu. Nah, ulama ini menyampaikan bahwa tidak bisa karena formulanya hanya ada di Islam gitu. Nah, berikutnya. Jadi wajibnya itu bersikap tengah, yaitu wasotiyah, ya itu pertengahan. Jadi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Jadi jadikanlah maksudnya segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, ya boleh konsepnya tawazun, ya, bisa tawazun itu seimbang gitu ya, apa dunia dan akhiratnya. Tapi naik lagi dari tawazun, yaitu jadikan segala aktivitas kita di dunia ini adalah berorientasi akhirat gitu. Jadi segala sesuatunya berorientasi akhirat. Jadi dari kita bangun tidur gitu ya, makan kita orientasinya akhirat. Makan kita untuk apa? Menegakkan tulang ya agar kita sempurna ibadahnya. Nah, ini yang mau Umi sampaikan begini. Bersyukur kita, Masya Allah gitu ya, eh, bersyukur terhadap hidayah yang kita miliki hari ini. Gitu ya. Saat ini, teman-teman, ya ada banyak jadi untuk persentase jumlah Muslim di Indonesia ini terjadi penurunan ya. Sudah tahu? Sudah tahu? Terjadi penurunan. Cari searching. Ada penurunan jumlah Muslim di Indonesia. Gitu. Ini yang belum, kalau misalkan diperas-peras lagi berapa persen gitu ya, yang mau sholatnya berapa persen gitu ya, yang menguasai Al-Quran juga berapa persen begitu. Ada 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 penurunan ini ya, bahwa misal kita nih di sini ya patut disyukuri hidayah kita ini harus dijaga gitu ya. Ada banyak orang ya yang sudah kelelahan
kelelahan dalam beragama gitu. Lelah dalam beragama. Kenapa bisa lelah? Karena bisa jadi di antara faktornya adalah keliru dalam belajar gitu. Keliru dalam belajar, memang kan syariat itu beban gitu, beban. Syariat itu beban, salah-salah kita belajar ya kan, ya hanya didapatkan apa beratnya gitu. Tapi kalau kita tahu makosidnya gitu ya, tujuan bersyariat gitu ya, atau apa kemudian juga untuk membentuk hasil dari mazhab-mazhab itu fikih itu atau usul fikihnya gitu. Jadi kalau makosid syariah itu ya kita akan eh, menjadi apa ringan dalam beragama makosid itu. Jadi kita tahu tujuannya, misal sholat itu tujuannya apa gitu ya, puasa itu apa tujuannya. Nah nanti semoga Allah mudahkan kita akan mengkaji makosid syariah ini. Nah jadi kalau makosid syariah itu untuk meringankan kita dalam beragama ya. Kemudian kita usul fikih itu adalah untuk memudahkan kita beragama gitu. Persoalannya adalah bisa jadi nih ya dari memang kita kecil ya kita pakai itu kita kan langsung dibebani sama fikih-fikih terus kan yang bersifat beban gitu ya menjadi memang beban syarat itu gitu ya tapi dia akan tidak menjadi terasa berat gitu ya jika kita mengetahui tujuannya gitu ya nah jadi maksud itu meringankan kemudian usul fikih itu adalah memudahkan itu. Eh, Sehingga karena kelelahan dalam beragama ya ada yang memilih apa agnostik masa bodoh pokoknya ada Tuhan apa nggak ada udah bodoh amat nggak ada urusan gitu ya atau misal tetap KTP-nya mah Islam gitu ya karena memang ada akses kemudahan kalau tulisannya Islam gitu ya tapi ada juga yang banyak yang ateis murtad gitu ini kenyataannya gitu sehingga memang apa persentase jumlah Muslim di Indonesia ini semakin ini bukan semakin lah ya perlahan menurun sudah di angka 80% gitu. Walau alam di teman-teman yang terdekat antum ya Umi pernah ketemu sama beberapa mahasiswa lah kayak gitu ya. Memang menyampaikan bahwa iya teman saya jelas-jelas ngomong saya ateis tapi di KTP-nya Islam gitu. Biar memudahkan administrasi aja gitu. Ya. Jadi gini ya, kenapa kita harus bersikap tengah gitu ya. Jadi tidak ekstrem kiri, ekstrem kanan. Dan untuk membentuk ini, ya itu lagi-lagi harus belajar gitu. Bagaimana kita di jalur wasatiyah itu. Berikutnya, memberi itu kewajiban umum. Jadi latih, latih sedikit apa yang kita miliki bagi, beri gitu ya. Karena penyakit nanti pelit itu bahaya. Kalau sudah terjerat penyakit pelit itu sangat berbahaya gitu. Sampai kitanya sakit gitu ya, karena kita pelit nggak mau berobat gitu. Bahaya banget kan? Nah, berikutnya ya syarat ihsan. Syarat ihsan ini apa? Dalam hal ini ya berbuat baik gitu ya. Kemudian yang pertama adalah objek penerimanya. Dilihat objek penerimanya, kemudian tujuannya apa, kemudian jenis pemberiannya apa. Kemudian cara pemberiannya. Yang pertama adalah lebih utama secara sembunyi. Jadi maksudnya secara lebih utama secara sembunyi-sembunyi itu ya belum belum tidak diartikan bahwa misal yang terang-terangan tidak dibolehkan gitu. Tapi lebih utama sembunyi-sembunyi. Ya kan kalau kita lihat gitu ya, kita cantolin kayak gitu ya. Budaya Turki tuh kayak gitu ya. Jadi jalan pagi kayak gitu ya. Dicantolin aja makanan ya, roti kayak gitu satu plastik kayak gitu. Nah, diem-diem naruh di dompetnya siapa Cindy kayak gitu ya, Mbak Citra ya, gitu kan, 100.000 kayak gitu ya. Diem-diem nanti Ustadz Akbar ya nyelipin gitu ya, 200.000 di Rizal gitu kan. Nah, diem-diem aja ya, Masya Allah gitu. Nanti apa, Kak Fitria juga gitu ya. Masya Allah. Jadi makanya berdoalah. Jadi orientasi kita nanti ya, kalau udah tua gitu ya. Makanya nih muda-muda ini gunakan waktunya, gunakan waktunya. Gitu sebaik-baiknya. Bercita-citalah nanti kalau sudah tua ya. Tugas kita tuh dua aja, bagi harta, bagi ilmu. Udah gitu. Kalau udah tua gitu. Jadi sudah apa badan sudah mulai ini ya lemah gitu ya. Tapi kerjaannya adalah apa? Bagi-bagi harta, bagi-bagi ilmu gitu kan. Gitu. Enak ya. Nah, semoga maksudnya kita semua seperti itu. Amin ya robbal alamin. Berikutnya tidak menyakiti si penerima gitu ya. Berikutnya panduan menjadi pemurah hati di sini ya. Tercelaknya menimbun dan bakhil. Ini nyata.
Ini kenyataan. Karena memang Umi sudah apa hidup lebih dulu lah ya, sudah bermasyarakat gitu ya. Memang masyarakat itu seneng banget koleksi itu ya. Apa tas gitu ya. Udah tiga, ada lagi, bukan tiga sih lebih bahkan itu di apa di di apa dilemariin gitu kan, dipajang kayak gitu. Giliran 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 mau keluar gitu, pusing mau apa milih tas yang mana gitu kan, nyusahin diri sendiri kan. Gila apa Citra? Ya nyusahin diri sendiri kan. Terus nanti sepatu kayak gitu kan. Nah, ini kenyataan. Nyatanya begini gitu. Jam tangan gitu, berjejer ada berapa gitu. Nanti keluar gitu kan. Nah, jadi nggak nyambung. Yang dikejar adalah kebahagiaan gitu ya. Tapi yang dijalani adalah berlebih-lebihan gitu. Dan berlebih-lebihan itu nggak nyambung ke kebahagiaan. Kebahagiaan itu dapatnya adalah dari kesederhanaan gitu. Nggak begini, nggak nyambung formulanya. Nah, berikutnya, jadi kita tidak menimbun, menimbun itu misal koleksi ya. Nah, kalau yang akhwat jilbab, koleksi jilbab gitu ya. Giliran keluar kan bingung, mau pakai yang coklat ini, coklat ini. Atau yang mau pakai warna pink, pinknya yang muda, apa ini, kayak gitu. Nah, tuh, batasi gitu ya, dibatasi. Nah itu udah kebutuhannya dibatasi kebutuhannya gitu. Ujungnya apa? Nyusahin diri sendiri. Ya, baik. Berikutnya akhlak kaidah adab. Minta izin sebelum masuk ke rumah lain, masya Allah ya. Nih, adanya di Al-Quran. Jadi kan ada adabnya kita masuk ke rumah orang lain itu ya. Jadi jangan jangan langsung di depan pintunya itu, tapi di samping pintunya ya. Nggak menghadap langsung pintu, tapi di samping pintunya gitu. Agar menghalangi kita melihat langsung ke dalam gitu ya. Nah, jadi minta izin sebelum masuk rumah. Gitu. Jadi nggak langsung masuk-masuk aja gitu. Di Al-Quran. Berikutnya melembutkan suara dan tidak berteriak memanggil orang tua atau tokoh dari luar. Misal kayak gini, eh, misal Umi lagi jauh gitu ya, kita di sini gitu, Umi Rifka, kayak gitu atau Mbak Citra, kayak gitu. Nah, gitu. Kecuali Besti mah nggak apa-apa gitu ya. Kalau Besti mah, misalnya Hafiz sama Rizal gitu nggak apa-apa kalau Besti mah. Tapi kalau ke yang lebih tua gitu, apalagi misal apa punya kedudukan gitu ya atau kakak pembina kita gitu ya Kak Fitria gitu nah gitu ya jadi melembutkan suara dan tidak berteriak memanggil orang tua. Berikutnya memberi salam saat masuk ya tidak ada orang pun ucapkan salam ya ke dalam rumah itu ya assalamualaikum assalamualaikum ya assalam assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin ya nah gitu apalagi maksudnya ada orang ya. Kemudian duduk dengan sopan, ya, Masya Allah ya, Allah udah mengatur dengan rigid ya, gitu ya, dengan detail ya, gitu. Karena perkara duduk ini pun kalau nggak tahu kan bisa selonjoran, bisa apa, lututnya bisa ditegakkan, gitu kan. Ambil salut yang mana? Mau jelly? Ya, silakan, ambil aja. Bilang apa? Nah, sama-sama. Ya. Berikutnya memilih topik pembicaraan yang baik, ya. Jangan juga misal udah kelihatan kita orang ini misal udah berumur gitu ya. Kemudian memang belum dikaruniai anak, kemudian nanya kita gimana anaknya. Jadi hati-hati, sebaiknya cari pembicaraan yang lebih umum gitu. Lihat-lihat dulu nih orang yang diajak bicara ini apa, jangan sampai maksudnya menimbulkan ketidaknyamanan dan lain sebagainya lah. Contohnya, memilih ungkapan kata yang santun. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah gitu ya. Minta izin saat pergi, misal nih saat kajian atau misal lagi ngumpul gitu ya. Nah, kita masuk ke akhlak negara. Dua lagi, selesai kan? Tiga. Nah, agak berat ya. Cukup atau udah aja? Berikutnya lagi aja ya. Yang negara, ya. Cukup ya. Barakallahu fikum jami'an. Ya. Semoga Allah senantiasa menjaga hidayah kita. So, pagi beriman, sore tetap beriman. Ya. Kondisi saat ini
ada apa? Ada dalil di mana isme-isme itu menjadi Tuhan, ya. Ada dalil isme pluralisme, ya. Jadi pluralisme itu ajaran di mana semua agama itu benar, sama. Sehingga saat ini ada banyak, ya, ya Gen Z atau bukan Gen Z saja, ya, yang tua juga ada, gitu ya. Karena berdasarkan agama ini semuanya benar, ya sudah pilih aja yang paling mudah, kayak gitu. Jadi beragama, tapi akhirnya murtad dari Islam. Karena berdasarkan ya udah agama kan semuanya sama, gitu. Orang seluar Islam juga memahami mengetahui gitu ya bahwa memang Islam itu berat, gitu, berat. Nah, hati-hati gitu ya, jangan sampai terkena paham-paham yang menyesatkan ini gitu ya, semakin mengikis keimanan kita gitu ya. Scroll itu juga bisa mengikis keimanan kita, ya, sehingga kita sulit menghadirkan khusyuk gitu ya. Jadi hati-hati, keburukan kejahatan sekarang mudah gitu ya. Eh, tapi maksudnya kita pun menjadi soleh pun mudah, insya Allah, tinggal kita milih falahamaha fujuraha watak waha, mau fujurnya yang kita besarkan atau takwanya yang kita besarkan. Semoga kita selalu bekerja sama dalam kebaikan, ya, diberi keistiqomahan, semangat, semangat berfastabiqul khairat. Semoga Allah selalu membimbing kita semua, menguatkan kita semua, dan terus selalu membimbing kita semua. Ya, semoga Allah meridhoi apa-apa yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan, jika tidak ada cukup. Cukup ya? Nah, ya udah. Ya, nanya ya. Ya udah, ya. Tadi itu eh, yang bagian sosial itu ada sarkasme ya. Mm-mm. Buka yang punya ini Quran Al-Hujurat 6. Coba baca terjemahnya, Cin. Udah ketemu siapa dulu yang ketemu? Baca terjemahnya. Al-Hujurat ayat 6. Mhm. Udah ketemu. Wahai, baca ini. Iya dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan asal kebodohan. Yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Mhm. Jadi, Ya. jadi sarkasme yang di kan kemarin itu sempat viral nih yang pembawa berita Mhm. yang dia itu pembawa itu dengan ya ala gengsi lah yang bahasanya kan sekarang sarkasme itu kayak udah normal gitu nih dalam mengkritik kebijakan pemerintah lah gitu. Nah itu kalau yang konteksnya seperti itu apakah diperbolehkan apa kalau bisa ya maksudnya ungkapan ya dengan lugas gitu misalkan kan kemarin sifat ini ya nah transformasi juga tuh. Nah kalau sarkasmenya dalam bentuk yang seperti itu diperbolehkan atau enggak? Ya. Jadi ini kayaknya materinya ada di ini akhlak negara. Karena kan yang disarkasmain negara kan ya, ya nggak sih? Gitu kan. Konteksnya dulu. Jadi kalau ini ya dalam bernegara itu ada syarat di mana bagaimana negaranya dulu, gitu. Bagaimana pemimpinnya dulu, gitu. Ini sependek yang Umi pahami ya. Itu artinya pemahaman yang lain
bisa jadi berbeda. Kalau menurut Umi, maksudnya sarkasme terkait itu karena memang ini menyangkut eh, apa kepentingan banyak ya, kepentingan orang banyak gitu ya, dalam hal proses perbaikan gitu ya. Jadi kita taat kepada negara ya, itu taat bersyarat gitu. Taat kalau memang negaranya benar, ya kan. Tapi kalau nggak benar, maka kita wajib mengingatkan. Bahkan ulama itu, jadi ada ulama yang memang kalau apa ketemu pemimpin itu ya itu selalu mengingatkan kayak gitu ya, ini ya, takutlah kepada Allah gitu ya. Eh, Takutlah kepada Allah. Hidup ini hanya sementara, engkau akan dimintakan pertanggungjawaban, ya jangan korupsi, jangan ini, jangan itu kayak gitu. Nah, kalau kita bercermin ke sini maksudnya ya, tentu dengan gaya yang berbeda, dengan kemasan yang berbeda gitu ya, dalam kondisi negara seperti ini, Umi maksudnya bisa menilai ini ya boleh, sarkasme yang dibolehkan gitu. Wallahu a'lam gitu. Tentu dengan ancaman somasi ya kan, gitu. Apakah somasinya sampai sekarang apa gimana? Sekarang sih kayaknya udah bawa berita lagi sih. Tapi mungkin bersyarat tidak boleh seperti itu lagi kan, gitu. Nah itu pandangan Umi ya. Pandangan Umi artinya tidak mengikat. Bisa jadi orang lain akan berbeda memandangnya. Tapi kalau Umi maksudnya mengkiaskan dengan ulama yang terus-menerus mengingatkan khalifah gitu ya. Jangan ini, jangan korupsi, jangan zolim, jangan ini kayak gitu. Nah, dikiaskan dengan apa sarkasmenya ini pembawa berita ini ya. Artinya ya dalam proses mengingatkan sarkasmenya dalam dalam kerangka mengingatkan gitu. Berarti kalau kalau lihat maknanya di sini kan seorang yang pas datang ke Bandung bawa suatu berita maka telitilah. Berarti itu maksudnya ini terintegrasi sama yang tadi juga yang tidak boleh percaya. Ya, betul. Tidak boleh percaya. Apalagi ya memang sudah dikenal orang ini fasik kan. Masih. Betul. Ya, kenapa begini? Cara Umi memahami itu kayak gini. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, ya kan ya, jadi pasti ada di baliknya, gitu. Jadi ada sesuatu yang di apa di baliknya. Dalam artian mestilah ini memang ada banyak orang yang melakukan sehingga Allah melarang ini, gitu. Kenapa Allah memerintahkan ini? Bisa jadi karena memang mungkin sulit sehingga Allah memerintahkan, gitu. Nah, tadi apa tidak mudah percaya, tidak mudah percaya karena mungkin tabiatnya manusia, Allah kan tahu, ya kan? Tabiatnya manusia mudah percaya. Misal siapa ini Ziza dapat curhatan, apalagi misal ya yang ngomong itu kafeteria gitu, Ziza tahu nggak? Cindi itu ya begini-begini, kafeteria lagi yang ngomong kan, kayak gitu. Oh benar ini mah, kalau udah kafeteria yang ngomong pasti benar. Jadi maksudnya tabiat manusia jadi seperti itu sehingga ya kan Allah memerintahkan jangan mudah percaya gitu. Kerusakan di masyarakat itu karena memang mudah percaya kayak gitu. Kata si ini kayak gitu, tapi sulit untuk mentabayun dulu gitu. Jadi mencari-cari dulu ini dulu gitu. Oh, alam misalnya gitu. Sip. Ya. Sip. Ada lagi? Cukup ya? Insyaallah ya. Baik, kita tutup dengan sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.